Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU Sumatera Utara, Ketua dan anggota Bawaslu Sumatera Utara, yang terhormat pasangan nomor 2 Bapak Edi Ramayadi dan Bapak Hasan Basri Sagala, yang sama kita hormati para pimpinan partai politik yang hadir, serta yang sama kita hormati Forkopimda Sumatera Utara, serta banyak di sini abang-abang saya, calon bupati dan wali kota se-Sumatera Utara yang hadir, serta para tim panelis yang sama kita hormati, dan tentunya seluruh masyarakat Sumatera Utara yang kami cintai dimanapun Anda berada. Salam kolaborasi. Provinsi Sumatera Utara ini adalah provinsi nomor 4 terbesar di Indonesia secara kependudukan, secara jumlah penduduk. Namun hari ini kita tahu dari jumlah penduduk yang banyak ini masih sulit masyarakat Sumatera Utara untuk mendapatkan akses kesehatan. Kami keliling di Provinsi Sumatera Utara, di kabupaten kotanya masih banyak yang mengeluh tentang akses kesehatan. Masih banyak yang ngeluh tentang pendidikan. SMA SMK yang kami temui, para petani, nelayan, ibu rumah tangga mengeluh anaknya masih dikenakan kutipan untuk SMA dan SMK. Ini meresahkan tentunya untuk jumlah penduduk yang besar di Sumatera Utara. Oleh karena itu kami hadir, Bobi Surya, kami ingin memastikan kalau kami diberi amanah dalam 2 tahun masa kepemimpinan kami, masyarakat Sumatera Utara akan mendapatkan akses kesehatan menggunakan KTP Sumatera Utara. Nggak ada lagi sekolah SMA SMK di Sumatera Utara ini yang listriknya pun tak ada. Hari ini masih ada seperti itu. Akses internetnya masih tak ada. Dan kami pastikan tidak ada lagi kutipan-kutipan untuk SMA dan SMK di Sumatera Utara. Silakan Pak Surya. Mengurangi beban pengeluaran melalui pemberian bantuan sosial dan kemudahan mendapatkan kebutuhan bahan pokok yang terjangkau harganya, meningkatkan pendapatan melalui penyediaan lapangan kerja atas permodalan, peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, memastikan layanan yang diberikan ramah terhadap penyandang. Waktu habis, terima kasih Bapak. Dan program digitalisasi sudah habis, terima kasih. Pembangunan. Waktu sudah habis Bapak. Gagasan yang kami sampaikan. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Kita beri tepuk tangan, silakan. Kita beri tepuk tangan untuk pasangan nomor 1. Silakan Bapak, silakan duduk Terima kembali. kasih, kami kembali ke tempat. Terima Kita kasih. mohon tetap tenang. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan nomor urut 2. Kami persilakan untuk menuju ke podium. Waktu Anda menyampaikan visi, misi, dan juga program kerja adalah 3 menit. Kami mohon tetap tenang. Dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua yang berhadir di tempat ini, terkhusus kepada Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan seluruh yang hadir. Merawat Sumatera Utara sama dengan mencintai bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Ikhtiar dan usaha kami akan menunaikan tugas, menunaikan yang belum terselesaikan. Kami yakin rakyat Sumatera Utara menunggu kami untuk membesarkan Sumatera Utara yang bermartabat. Pada malam ini kami menyampaikan tagline membangun desa, menata kota.
dengan visi menjadikan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Membangun Sumatera Utara menjadikan provinsi yang unggul, mengembangkan potensi sumber daya manusia, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pengelolaan kondisi darurat alam. Yang kedua, kita bersama-sama untuk membesarkan dan menjaga dalam rangka memajukan ke semua pembangunan, ke semua sektor kita, karena memiliki geografi, demografi, dan kondisi sosial yang unggul. Yang ketiga, pembangunan di Sumatera Utara memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, sehingga memastikan manfaat berkelanjutan dari generasi sekarang sampai dengan generasi yang akan datang. Dari 3 visi ini kami menyantumkan 5 misi. Yang pertama adalah mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, mengembangkan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga, menata kelola pemerintahan. Waktu habis, terima kasih Bapak. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih. Kita tahu pasti dokter umum kita saat ini 5.874. Dokter spesialis kita adalah 619 untuk memenuhi kebutuhan yang penduduk kita kurang lebih adalah 16 juta. Pastinya kita akan meneruskan pendidikan yang paling utama. Yang kedua, menyiapkan sumber daya manusia, talenta anak-anak muda, tapi pastinya anak-anak muda yang berkualitas. Menjadikan tenaga kesehatan untuk mencukupi kebutuhan rakyat Sumatera Utara yang kita sama-sama merasakan hal ini. Ini yang perlu saya sampaikan, dan kita harus bekerja sama, baik dunia pendidikan, pemimpin yang ada di Sumatera Utara ini bekerja sama dengan bupati dan wali kota, menyiapkan tenaga yang handal untuk memenuhi kebutuhan ini. Kita punya data bertambah setiap tahunnya, tapi pertumbuhan penduduk juga belum kita perhitungkan dengan benar. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Waktu yang ada bisa kita debatkan di sini. Terima kasih, selamat malam. Masih ada waktu, 5 detik lagi. Kita akan menunggu waktu habis. Waktu habis, terima kasih. Kami persilakan ke pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban. Kita mohon tetap tenang, Bapak Ibu. Kita mohon tetap dalam keadaan kondusif. Baik Bapak, waktu Anda 1 menit 30 detik untuk menanggapi, dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kita sudah sama-sama mendengar pandangan dari Pak Edi Ramayadi tentang kekurangan dokter yang ada di Sumatera Utara. Mohon izin Pak Edi, saya kasih info sedikit biar agak lebih valid. Sumatera Utara itu kurang lebih kebutuhan dokter umumnya kurang lebih ada 1.000 dokter yang kekurangan saat ini. Untuk spesialis
Saya rasa harus ada tata tertib yang diikuti di sini. Kebutuhan dokter untuk spesialis kurang lebih itu ada 400 di Sumatera Utara. Kalau kami nanti diberi kepercayaan, kami akan kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Sumatera Utara. Kita minta dokter-dokter PPDS kita mau kirim ke daerah-daerah. Hari ini di Kepulauan Nias masih ada hanya 1 dokter spesialis di Kepulauan Nias. Oleh karena itu kita akan beri insentif kepada dokter-dokter PPDS. Kita punya anggaran, jangan anggaran dibawa kemana-mana. Oleh karena itu kita akan panggil seluruh anak-anak yang ada di Sumatera Utara ini. Dan selanjutnya kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk kembali menanggapi. Waktunya 1 menit 30 detik. Terima kasih Pak Bobi yang disampaikan perbandingan jumlah dokter dengan populasi rakyat Sumatera Utara. 1.000 rakyat Sumatera Utara seyogianya 1 dokter spesialis. Kalau itu yang terjadi, kita memang begitu kurang banyak. Kita hanya punya 4.314 dokter spesialis. Dibandingkan dengan penduduk yang kurang lebih 16 juta. Tetapi ada dokter umum kita 5.874 dokter. Yang menjadi persoalan adalah kita harus kejar jumlah kebutuhan dokter kita. Tetapi untuk menyiapkan sampai ke pedalaman-pedalaman, kita siapkan dokter-dokter terbang untuk melayani rakyat kita. Yang kedua, kita menyiapkan kendaraan bus, kita jadikan mobile untuk membantu rakyat kita. Itu yang menjadi jawaban kita, bukan berbicara berapa jumlah dan berapa yang bisa dilakukan. Kesiapan Sumatera Utara ini harus kita kerjakan kolaborasi semua, dari tenaga pendidik dengan pengusaha dan seluruh rakyat, dan menyiapkan beasiswa dalam rangka mengejar kekurangan para dokter-dokter kita. Baik, terima kasih. Muatan lokal memang penting agar budaya kita bisa terus terjaga mulai dari anak-anak kita yang masih di sekolah. Oleh karena itu kami ingin ke depannya untuk muatan lokal yang ada di Sumatera Utara ini agar bisa kegiatan belajar mengajar muatan lokal juga bisa mengembangkan daerahnya. Kami akan mengusung tema muatan lokal yang ada di Sumatera Utara nantinya adalah muatan lokal Marsipature Hutanabe. Muatan lokal yang ada, yang diberikan pendidikan kepada anak-anak kita, bukan hanya dikenalkan kepada mereka sebagai anak-anak didik, tapi mereka juga bisa mengenalkan dengan dunia, mengenalkan dengan masyarakat, bukan hanya di Sumatera Utara, tapi di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara. Caranya, muatan lokal harus didampingi dengan kegiatan-kegiatan, dengan pelajaran-pelajaran yang berimplikasi dengan dunia digital. Jadi mereka nanti bisa menceritakan kebudayaannya dengan film, dengan musik, dengan festival. Ini harus dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Utara ke depannya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, 40 detik lagi. Baik, terima kasih. Untuk pendidikan karakter, tentu kita akan kolaborasikan kurikulum yang berbasis dengan karakter. Kemudian kita akan melaksanakan festival festival budaya yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah, sehingga pendidikan karakter ini betul-betul dapat menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah. Kemudian digitalisasi budaya ini penting karena pelaksanaannya akan terus berjalan lancar. Demikian. Terima kasih. Mohon tenang, mohon tenang. Untuk selanjutnya, untuk cagup nomor urut 2, untuk menanggapi jawaban dari
nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Dihitung pada saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Pak Bobi dan Pak Surya. Yang namanya pelajaran ekstrakurikuler itu untuk memotivasi anak bangsa di dalam belajar. Materinya adalah satu budi. Di dalam budi supaya mendukung ke depan anak-anak kita ke depan punya masa, punya etika, punya integritas di samping intelektualitas. Bukan itu yang disampaikan sehingga debat-debat ini bisa membuahkan hasil tuntutan-tuntutan ke depan. Dari tadi saya tak bisa mendengar berbicara tentang program, dan khususnya saya memperhatikan sekali karena kita butuh pendidikan. Berikan masukan pendidikan yang jelas karena kita tuntut anak-anak kita ke depan mempunyai budi pekerti. Terima kasih. Mudah-mudahan dipahami apa yang saya sampaikan ini. Selamat malam. Waktu habis. Terima kasih. Kita menuju ke pasangan calon nomor urut 1. Kembali Bapak, kami silakan untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Edi. Tapi mohon maaf sekali Pak Edi, mohon maaf. Yang ditanya tadi itu tentang muatan lokal Pak. Ekstrakurikuler beda lagi Pak. Ekstrakurikuler sama muatan lokal itu beda. Setahu saya, mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana, dan pertanyaan yang tadi seingat saya, bagaimana kebudayaan kita bisa dijaga. Kita ini multi etnis di Sumatera Utara, banyak suku, ini harus kita jaga. Belum tentu pelajaran muatan lokal yang ada di Tanah Karo sama kayak ada di Mandeling. Jadi harus melihat, mengenal, mengetahui kebudayaannya masing-masing. Kebudayaannya selain dikenal juga harus bisa mengenalkan. Jadi ini juga bisa menjadi potensi ekonomi ke depannya, dipelajari dan ada manfaatnya setelah dipelajari untuk perekonomian di daerah itu sendiri. Ini yang harus dilakukan. Yang bisa mengangkat, yang bisa membuat kebudayaan kita ini selain terkenal juga memiliki nilai ekonomi di mata masyarakatnya sendiri. Terima kasih, mungkin itu Pak. Masih ada waktu Bapak, 9 detik lagi. Cukup. Sudah cukup, terima kasih. Baik, kita akan tunggu waktu habis. Kita akan menuju ke pasangan calon nomor urut 2. Kepada calon gubernur, kami persilakan untuk menuju ke fishbowl sebelah kanan, masih dengan subtema pelayanan publik. Kami silakan untuk mengambil nomor bola. Persilakan, perlihatkan Pak. B2. B2. Silakan kembali ke podium Mbak. Kepada seluruh pasangan calon, kami mohon untuk mendengarkan dengan baik karena saya tidak akan mengulangi. Tema pelayanan pendidikan. Berdasarkan data BPS tahun 2023, angka partisipasi murni atau APM SD di Sumatera Utara mencapai 97,95%, SMP 82,09%, sementara APM pada SMA hanya 68,67%. Pertanyaan, bagaimana langkah Anda meningkatkan angka partisipasi murni pada jenjang sekolah menengah atas di Sumatera Utara? Waktu Anda 2 menit dihitung saat Anda berbicara. Terima kasih. APM saya Gubernur Sumatera Utara
melengkapi 24 SMK dan SMA yang saya bangun. Saya bukan wacana, tapi kebutuhan kita sampai 96 dalam rangka melengkapi setiap setingkat SMA, sekolah menengah atas di seluruh kabupaten, di seluruh 33 kabupaten dan kota. Tapi bertahap, bertingkat, dan berlanjut untuk kita lakukan prioritas dengan memprioritaskan APBD kita minimal 20%. Dari 20% itu memang kita kemarin terhenti karena dilakukan refocusing untuk terjadinya darurat COVID-19, sehingga saya hanya mampu menyiapkan 24 SMA, SMK. Itu satu APM yang harus kita siapkan. Yang kedua, menyiapkan kurikulum-kurikulum, menyiapkan kegiatan-kegiatan tuntutan pendidikan yang kita pastikan untuk memberikan tenaga didik dan pendidik sehingga bisa berjalan pembelajaran kepada anak-anak kita. Saudara-saudara saya, APM ini sangat penting, tetapi yang pastinya dimulai tahun 2022 sudah meningkat 0,68%, walaupun hanya kecil. Terima kasih. Waktu sudah habis, Bapak. Berikutnya silakan, kami persilakan kepada cagup nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai pada saat berbicara. Baik, terima kasih Pak Edi. Kami kemarin keliling ke kabupaten kota di Sumatera Utara dalam masa kampanye. Kalau boleh ngasih info Pak Edi untuk masalah APM ini yang SMA dibandingkan SMP dan SD yang paling rendah. Kalau boleh ngasih informasi, ada 2 persoalan yang kami dapatkan di lapangan. Yang pertama karena masalah ekonomi, karena masih ada tadi kutipan-kutipan bayaran-bayaran untuk anak-anak SMA dan SMK di Sumatera Utara. Yang kedua, ini masalah ada di beberapa kabupaten kita yang memang anak-anaknya setelah selesai SMP memang kebiasaannya atau kebudayaannya ini langsung lanjut kerja. Saya ingin tanya Pak, yang persoalan yang kedua saja, kalau kira-kira nanti anak-anak kita ini masalah kebudayaannya, kebiasaannya habis lulus SMP itu langsung kerja, tidak lanjut SMA karena kebudayaannya, gimana kira-kira konkretnya Pak? Dan juga masih ada hal-hal seperti ini di beberapa kabupaten kita. Kira-kira konkretnya gimana Pak dari Bapak dan Pak Hasan nanti kira-kiranya? Masih ada waktu Bapak, 20 detik lagi. Sudah cukup? Terima kasih. Kita ke calon gubernur nomor urut 2. Kami silakan untuk kembali menanggapi. Waktu Bapak 1 menit 30 detik. Dihitung saat Anda berbicara. Yang ditanyakan angka partisipasi. Jadi angka partisipasi ini bukan kutipan pelanggaran. Kalau memang tahu itu ada kutipan-kutipan seperti itu, kenapa tak dilaporkan? Kenapa kepala dinas yang melakukan hal itu malah menjadi dinaikkan? Bukan itu persoalannya. Ini APM ini angka partisipasi, koreksi yang harus kita terus kita bina. Karena itu merupakan bukan IPM, indeks, bukan. Ini partisipasi. Memang harga mempengaruhi, nilai mempengaruhi, ekonomi mempengaruhi. Tapi yang perlu dicatat, kehadiran seorang gubernur untuk menanggapi dan menyiapkan fasilitas-fasilitas sehingga motivasi
orang-orang tua bisa menjadikan partisipasi kita semua dalam mendidik anak-anak kita. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Waktu sudah habis. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita persilakan kepada paslon nomor urut 1. Mohon tenang. Kepada calon gubernur untuk menuju ke fishball. Di sebelah kanan Bapak, mohon izin. Masih Pak? Ya. Masih di sebelah kanan dengan subtema pelayanan publik. Silakan tunjukkan ke hadirin. Kita mohon untuk ditunjukkan nomor yang telah didapatkan. Kode C1. Terima kasih. Kita mohon tetap tenang, harap tetap kondusif. Bapak Ibu, bisa diperlihatkan soal masih di leges. Mohon tenang. Baik, bisa mulai. Tema optimalisasi pelayanan administrasi birokrasi. Pertanyaannya, salah satu layanan publik birokrasi pemerintah adalah keterbukaan informasi publik sebagai hak warga negara mendapatkan informasi guna pengembangan aktualisasi diri maupun kebutuhan sosial. Pasal 28F Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang RI nomor 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik juga sekaligus wujud reformasi birokrasi. Pertanyaannya, bagaimana cara Bapak mendorong terciptanya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan di Sumut? Waktu Anda 2 menit dihitung mulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Edi Ramayadi. Kali ini izinkan saya, Pak Edi, mengapresiasi kinerja Anda selama jadi Gubernur Sumatera Utara. Karena sepengetahuan saya, keterbukaan informasi Sumatera Utara itu masuk 5 besar, Pak, di Indonesia tentang keterbukaan informasi di Provinsi Sumatera Utara. Izinkan saya mengapresiasi kinerja Bapak untuk bagian ini saja. Tapi Pak Edi juga pernah memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada saya dan kepada Pak Surya di kantor gubernur karena tentang keterbukaan informasi untuk Kota Medan dan Kabupaten Asahan. Izin dalam hal ini tentunya kami tetap ingin, karena memang hari ini kami mengapresiasi peringkat 5 di Indonesia. Kami akan coba terus cita-cita kita minimal 3 besar di Indonesia. Kalau hal ini hal yang baik, kami akuin baik, Pak Edi, dan ini perlu kita sampaikan karena ini debat untuk diketahui masyarakat mana yang perlu kami perbaiki, dan ini akan kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mungkin ini, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Sudah cukup, terima kasih. Kita menuju ke calon gubernur nomor urut 2. Kami silakan untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Dihitung saat Anda berbicara. Baik, saya kira Mas Bobi sudah berkata jujur. Keterbukaan informasi publik di Sumatera Utara betul peringkat ke-5 se-Indonesia. Tapi kami berjanji jika kami nanti terpilih menjadi gubernur, kami akan menjadi yang terdepan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik. Karena itu kami berjanji pada malam hari ini. Selanjutnya, optimalisasi pelayanan administrasi ini yang paling utama adalah peningkatan kualitas SDM aparatur kita, peningkatan kompetensi ASN berbasis digital. Tapi itu semua terpulang kepada kepemimpinan, moralitas, leadership. Itu adalah kunci bagaimana optimalisasi pelayanan administrasi ini bisa berjalan. Tanpa itu tidak mungkin
optimalisasi pelayanan administrasi ini berjalan dengan efektif kalau pemimpinnya, kalau kepala daerahnya tidak punya good governance, leadership, dan moralitas. Terima kasih. Masih ada waktu 17 detik lagi. Sudah cukup Bapak? Masih ada waktu? Terima Sudah kasih. cukup. Baik, selanjutnya kepada calon nomor urut 2 untuk menanggapi waktu. Kami ulangi, kami silakan calon nomor urut 1 Nomor untuk urut menanggapi 1. kembali. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Hasan. Tadi makanya saya sampaikan selain Provinsi Sumatera Utara peringkat 5 di Indonesia, tapi mungkin Pak Hasan waktu itu memang belum bersama Pak Edi, jadi nggak ikut menyerahkan penghargaan kepada kami berdua karena kami masuk kabupaten kota yang juga mendapatkan penghargaan. Itu Pak Hasan. Lanjutkan Pak Surya. Terima kasih. Perlu kami tambahkan bahwa memang benar keterbukaan informasi itu tergantung kepada pimpinannya. Seandainya nanti kami terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, wartawan-wartawan, media cetak, media elektronik, silakan mempertanyakan apa yang menjadi keinginan. Kami akan layani semua itu. Karena ini keterbukaan. Kami tidak akan pernah nolak. Wartawan punya hak bertanya, kami punya hak menjawab. Ini insya Allah mudah-mudahan kalau kami terpilih. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Sudah cukup? Terima kasih. Kami mohon tetap tenang. Kita mohon tetap tenang. Kita mohon tetap tenang Bapak Tenang, Ibu. mohon kondusif. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pasangan calon yang telah menjawab pertanyaan dengan subtema pelayanan publik. Di segmen selanjutnya, kita akan bersama mendengar bagaimana calon wakil gubernur akan menjawab pertanyaan dari para panelis. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di debat publik pertama calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Tema problem sosial dan pemerlu pelayanan Kesos. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNNRI) mengungkapkan Sumatera Utara masih menjadi ranking pertama di Indonesia soal penyalahgunaan narkoba. Adapun narkoba ini masuk melalui jalur laut, yakni di pantai timur Sumut. Deputi Pencegahan BNNRI menerangkan dari 3,3 juta pengguna narkoba di Indonesia, setidaknya 1 juta diantaranya dari Sumut dengan jenjang usia antara 10 sampai 59 tahun. Terdapat 2 cara untuk melawan narkoba, yaitu melalui pencegahan dan pemberantasan. Pertanyaannya, menurut Bapak, apa langkah strategis dan konkret yang akan Bapak lakukan selama 5 tahun ke depan untuk menanggulangi bahaya narkoba di Sumatera Utara, khususnya dalam konteks pemberantasan dan pencegahan? Waktu Anda 2 menit dihitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Memang narkoba ini adalah musuh kita bersama. Narkoba adalah musuh kita bersama. Oleh karena itu, yang paling harus kita perhatikan adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba. Strategi kami seandainya kami terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, tentu kami akan melaksanakan koordinasi antar lembaga. Entah itu BNN, kepolisian dan TNI Polri. Inilah yang akan coba kami laksanakan untuk pemberantasan. Kemudian kerjasama BNN, polisi untuk instansi terkait, yaitu untuk mencegah masuknya narkoba. Tentu kita akan lihat kalau kita berada di pantai timur, tentu kita akan minta dan bekerja sama dengan pihak dan Lanal untuk mengadakan patroli untuk mencegah masuknya narkoba. Selanjutnya, bantuan keuangan dari provinsi untuk kabupaten kota, semacam insentif bila ada kabupaten kota yang bisa menurunkan dan mencegah beredarnya narkotika ini. Kemudian kami terus juga akan melaksanakan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, bahkan sampai ke dunia pendidikan. Dan kami akan terus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh etnis, dan tokoh pemuda untuk bersama-sama memberikan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat bahwa narkoba ini adalah menghancurkan masa depan para generasi bangsa.
Saya pikir ini yang perlu kami sampaikan. Demikian. Masih ada waktu 20 detik lagi. Masih ada waktu Bapak atau sudah cukup? Kemudian Silakan Pak. ya, ada lagi? Oh cukup, cukup. Sudah cukup, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur beserta gubernur untuk ke podium Pak. Selanjutnya, mohon tenang sebentar, tenang. Silakan untuk calon wakil gubernur untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Kami persilakan pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Surya. Saya yakin kalau apa yang Bapak sampaikan itu terjadi dan bisa dilakukan di masyarakat, pasti narkoba itu telah selesai Pak. Pertanyaannya, sejauh mana komitmen kepala daerah untuk dapat menuntaskan permasalahan peredaran narkoba ini di masyarakat kita? Pertanyaannya komitmen, kemauan, leadership dari pemimpin, mau nggak dia mengawasi, mengedukasi masyarakat kita, berkolaborasi dengan pemerintah setempat, dengan aparat kita, dengan kepolisian, dengan BNN, dan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk mengedukasi masyarakat kita. Pemimpin, kepala daerah harus menjadi teladan sekali lagi dan harus punya moralitas, integritas yang kuat. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, 38 detik lagi. Atau sudah cukup? 30 detik Pak. 30 Terima detik. kasih. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 1 kami silakan untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara. Bapak Hasan Basri Sagala yang terhormat, ini adalah merupakan komitmen kami. Narkoba ini memang musuh kita bersama, tapi kepala daerah harus punya komitmen. Inilah komitmen kami. Kami akan melibatkan antar lembaga, kepolisian, BNN, TNI, Polri untuk saling bekerja sama. Dan tidak bisa kepala daerah, karena kepala daerah ini komandannya Forkopimda. Tentu kita akan mengajak TNI, Polri, pimpinan, ketua-ketua dari Forkopimda itu adalah kepala daerah. Kita harus mengadakan pendekatan. Jadi ini Pak, bukan tidak ada komitmen, kepala daerah komitmen ada. Demikian. Asahan menganggarkan untuk pemberantasan ini, menganggarkan Pak, menganggarkan untuk BNN, ya. Demikian. Masih ada waktu, silakan untuk ditambahi. Silakan Pak. Pak Hasan yang Bapak bilang tadi dengan komitmen kepala daerah, saya nggak tahu nih Pak Hasan kayaknya mengoreksi Pak Edi sendiri saya lihat. Harusnya kalau komitmen Gubernur Sumatera Utara itu baik, berarti Sumut nggak peringkat 1 Pak di Indonesia tentang narkoba. Tapi harus kita lihat selain komitmen, kita harus paham juga persoalan. Kami komitmen juga Pak. Kita tahu bandar-bandar yang ada di Sumatera Utara ini banyak di lapas. Kita pengen bandar-bandar yang di lapas ini yang selama ini dibiarkan, kita keluarkan dari Sumatera Waktu Utara. habis, terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya kembali kita persilakan kepada pasangan nomor urut 2. Calon wakil Untuk gubernur menuju kami ke silakan fishball, untuk Pak. mengambil nomor bola yang ada di sebelah. Silakan Pak mengambil ke fishball. Tanggapan sudah selesai. Silakan menuju ke fishball, ambil Pak. Iya, silakan Pak. Ya. Kita mohon tetap tenang, Bapak Ibu. Kita mohon tetap dalam keadaan kondusif. Dibuka dan diperlihatkan Pak. Kita mohon tetap Mohon tenang. tenang. F2. F2. Silakan Baik. kepada calon wakil gubernur kembali Silakan ke kembali, tempat. Pak. Baik, dengan tema dampak digitalisasi. Teknologi digital menjadi kebutuhan masyarakat dimanapun berada. Semula pelayanan berbentuk analog, kemudian berubah menjadi digital. Manfaatnya meningkatkan standar hidup secara efektif yang berimplikasi kepada seluruh layanan masyarakat termasuk sektor UMKM. Pertanyaannya, bagaimana langkah strategis Anda melalui teknologi digital tersebut memberi dampak positif pada aspek penguatan ekonomi
UMKM di Sumatera Utara. Waktu Anda 2 menit. Dihitung saat Anda berbicara. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Dampak digital dalam masyarakat kita, saya kira ini sudah menjadi kenyataan dan saya kira masyarakat kita tidak bisa lari dari persoalan dan juga keterbukaan digitalisasi yang ada di Sumatera Utara. Karena itu, menurut kami, pengembangan ekonomi masyarakat berbasis digital adalah salah satu yang sangat vital untuk kita kembangkan pada periode kedua. Insya Allah kami nanti dipilih dan terpilih menjadi masyarakat, menjadi gubernur Sumatera Utara. Yang kedua tentu pemanfaatan digitalisasi ini juga kami akan memperluas pembentukan BLK, maksud kami berbasis digital. Karena bagaimanapun Gen Z kita, masyarakat milenial kita sangat gandrung dan sangat menyukai hal-hal yang berbau terkait dengan digital. Karena itu BLK yang berbasis digital ini akan kita kembang luaskan bagi masyarakat kita. Selanjutnya izin usaha gratis untuk UMKM juga, dan juga akses permodalan akan kita kembangkan dalam rangka bagaimana dampak digitalisasi ini bisa dikembangkan, sekaligus juga dampak digital ini adalah untuk pemberdayaan ekonomi UMKM masyarakat kita yang tentunya tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Itu saya kira poinnya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, 37 detik lagi. Cukup. Cukup, terima kasih. Selanjutnya Cawagup nomor urut 1. Silakan untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Dihitung saat Anda berbicara. Dampak dari digitalisasi, Pak Hasan Basri, tentu yang kita harapkan bukan UMKM itu aja, tapi bagaimana dengan digitalisasi ini UMKM ini bisa berperan dan melaksanakan aktivitasnya. Sebagai contoh, dengan digitalisasi ini masyarakat kita untuk produksi makanan itu tidak harus memakai gerai, tapi dengan di rumah aja itu bisa melaksanakan kegiatan aktivitas ini. Ini dampak yang positif bagi digitalisasi. Saya pikir ini yang perlu kami sampaikan. Itu aja Pak. Masih ada waktu? Masih ada waktu Bapak atau sudah cukup? 40 detik, masih ada waktu. Sudah cukup, terima kasih. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like, subscribe dan share channel ini ya. Terima kasih.